Ya, di sini saja, sebelah kiri saya. Oke, thank you. God bless. Oke, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah. Oh, ayat yang kedua, 33 ayat 2. Mazmur 33 ayat 2. Maaf saudara. Oke. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Sekali lagi 3, ayat yang ketiga kita baca ayat 3. Nyanyikanlah, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sederhana, silakan duduk. Baik saudara, saya ingin minta dan memohon kepada jemaat untuk tetap berdoa untuk kami, supaya khususnya saudaraku di dalam penggembalaan, ya, itu tugas gembala paling banyak adalah paling prioritas memberi makan domba. Itu skala prioritas. Di suratan Paulus itu banyak sekali di mana tugas-tugas gembala itu memberi makan domba. Ya, kami memohon dan meminta kepada jemaat untuk tetap terus doakan kami. Ya, ada banyak kali saudaraku kami juga mementingkan bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh. Ya, ya. Bagaimana di dalam pelayanan kita semua bisa semangat melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal yang dipikirkan, terus terang saudara, oleh kami. Enggak gampang. Saudara, sejauh kita berorientasi dengan manusia, pasti saudara akan temukan yang namanya masalah. Ya. Pokoknya siapa saja, di mana saja, kalau saudara berjumpa yang namanya manusia, si manusia, pasti saudara akan bertemu di sana dengan masalah, konflik, ya. Itu sudah mutlak. Walaupun orang itu di dalam roh. Walaupun orang itu di dalam roh atau penuh kasih. Karena apa saudaraku? Karena kita masih dibungkus dengan daging, gitu loh. Dan jiwa kita masih rusak. Oleh sebab itu kalau kita tidak concern dengan hal ini, tidak ada kesukaan, semangat untuk membangun hidup kita, maka kita menjadi orang yang begitu-begitu terus. Sehingga kepada orang lain, ya begitu-begitu teruslah hidup kita. Jadi kami ini memikirkan hal-hal seperti itu. Kayak pemuridan, itu amanat, itu perintah. Perintah harus dilakukan. Nah, yang saya maksudkan begini, saya minta dan mohon tetap terus berdoa untuk kami. Karena saudaraku, saya pribadi baru mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Yaitu kembali lagi saya dibukakan, ya. Sebenarnya begini, berangkat dari diskusi saya dengan Pak Beni.
di ada Pak Beni, Pak Jeremia di rumahnya Pak Hagai. Kita diskusi tentang akhir zaman. Saat itu saya ya Pak Beni ya yang buka cerita tentang saya berkata bahwa saya pernah sampaikan kepada jemaat bahwa kejadian-kejadian musibah yang ada di tsunami yang ada di Indonesia dan gempa yang terjadi itu saudaraku dikontrol oleh teknologi. Untuk sekarang ini ya, sekarang ini. Nah, terjadi diskusi. Namanya diskusi, ada yang tidak setuju dan setuju, itu biasa. Itu biasa, saudara. Nah, tetapi itu jadi bahan pemikiran buat saya. Lupa-lupa ingat, saya ingat kurang lebih satu malam, satu hari itu, saya memikirkan diskusi itu. Saya ingin mencari kebenaran yang pernah saya dapat dan untuk dibuktikan kepada jemaat. Ya. Karena ada beberapa rekan mungkin yang tidak setuju tentang bagaimana kok teknologi bisa kontrol cuaca dan segala macam. Nah, saudaraku, saya tidak bicara ini bahwa saya lebih rohani dari saudara. Ataupun saya bicara saya sok rohani, bukan. Tetapi saya ingin bilang kepada jemaat, ketika saya sementara belajar untuk, karena saya kan mempersiapkan pemuridan ya untuk jemaat. Ketika saya mempersiapkan itu roh memimpin saya untuk membuka apa yang berapa minggu lalu itu pernah kita bahas. Saya sudah lupa loh. Saya sudah lupa itu. Tetapi tiba-tiba saya tidak ada berpikir tentang akhir zaman. Yang saya fokuskan, saya belajar apa yang saya ingin kasih sama jemaat. Menyelidik segala macam. Itu yang saya fokuskan. Tetapi entah bagaimana dibawa ke sana, saudara. Dibawa ke sana. Terus apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Nah, pagi hari ini, saya ingin karena roh bawa ke sana. Biasanya saudaraku kalau hamba-hamba Tuhan Pantekosta Karismatik, walaupun kita sudah prepare khotbah 2 hari 3 hari sebelumnya, itu biasanya saudaraku suka berubah di hari Minggunya. Itu biasa yang begitu. Itu sesuatu yang lumrah. Saya rasa ada beberapa jemaat mengerti ini. Mereka cukup dewasa menangkap ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya terkejut saudaraku tentang apa yang Tuhan bawa. Dan saya ingin bilang kepada saudara, ya terima kasih, berapa minggu lalu ya, Soskoni sempat berkata di mimbar tentang akhir zaman. Nah, rupanya itu yang Tuhan sementara mau bukakan kepada saudara. Ya. Saudara terus terang, kalau untuk buka akhir zaman itu kita harus hati-hati. Di dalam meneliti, di dalam menyelidik informasi-informasi, itu gak boleh sembarang saudara. Jadi memang butuh waktu lama di situ. Dan fasilitas yang ada, saudaraku, yang saat ini banyak bahasa Inggris, apalagi saya masih buka-buka kamu saudara. Jadi butuh waktu dan karena roh bawa ke sana, maka saya akan meresponi itu. Saya kaget kenapa saudaraku, saya ingin berikan 2 kebenaran yang saudara harus tahu tentang akhir zaman. Ini sudah tidak lama, saudaraku, ini ada di depan saudara sekarang. Ya, ada kesaksian, ini saudaraku hamba-hamba Tuhan yang fokus, yang berkecimpung, bergelincir di akhir zaman.
Jadi ini bukan hamba-hamba Tuhan yang baru tahu kemarin tentang akhir zaman dan mereka berusaha mengungkapkannya. Ini tidak. Hari-hari mereka menyelidik tentang akhir zaman. Oke, saya ingin berikan ada dua berita, tetapi dua berita ini saya tidak bawa di firman. Saya hanya sampaikan kepada jemaat bahwa
Secara global, saudara. Kalau di akhir zaman itu, saudaraku, kita harus tahu yang namanya peta zaman. Ya. Aduh, payah saya nih. Saya ingin coba bikin garis, ini peta zaman. Ini zaman Adam. Adam setelah dia berbuat dosa. Waktu Adam belum berbuat dosa, belum ada waktunya, saudara. Ya, ingat baik-baik. Nggak ada kurun waktu berapa lama Adam di Taman Eden. Nggak ada itu. Ahli pun tidak bisa memberitahu berapa usia Adam. Ini setelah Adam jatuh dalam dosa. Dari Adam sampai kepada Abraham, ini 2000 tahun. Dari Abraham kepada Yesus 2000 tahun juga. Ini salib. Ini Yesus. Dari Yesus sampai kepada akhir zaman itu 2000 tahun. Oke, ini cuman ini karena ini tafsiran, oke, saudara. Nah, pandangan, coba boleh gambar tadi? Pandangan dari Irvin Baxter ada 7 tahun masa tribulasi, yaitu masa kesusahan besar. Jadi setelah salib, Yesus mati, ini zaman anugerah. Nah, masuk di sini, katakanlah di sini, saudara, ya, 3,5 tahun, 3,5 tahun, jadi 7 tahun. Setelah ini antikris berkuasa 3,5 tahun. Oke. Setelah itu Yesus datang. Antikris dan pengikut-pengikutnya yang berkuasa 3,5 tahun itu dibuang oleh Allah. Oke. Yesus turun. Yesus memerintah sebagai raja di bumi ini 1000 tahun. Sama siapa dia memerintah? Sama saya, sama saudara. Oke? 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, ini ada masa, saudaraku, setelah 1000 tahun, si ular naga itu dilepaskan oleh Allah. Sesaat saja. Setelah itu, waktu dilepaskan, itu ada pelajarannya, saudaraku. Iblis, si ular naga itu dibuang lagi ke dalam api, diikat dan mati selama-lamanya. Kita dipindahkan, diraihkan oleh Allah, hidup di dalam kerajaan sorga. Oke? Kenapa dia harus 1000 tahun memerintah? Saudara tahu kenapa? Karena orang percaya sudah cukup menderita di sini. Pemerintahan yang ada di bumi itu, saudaraku, menjajah orang percaya. Jadi nanti di tahun 1000 tahun ini kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Oke? Nah, jadi begini, saudaraku. Pendapat dari dia, paham dari dia, kalau kita tidak pakai 3,5 tahun. Jadi kita tidak pakai, jadi jumlah kalau di GPDI kita hanya 3,5 tahun. Tidak pakai ini. Kenapa? Karena sudah dipotong, kita potongnya di sini. Nanti kita akan masuk ke situ. Karena ini bukan firman Tuhan ini yang saya mau bawa. Ini lain, saudaraku. Ini hanya apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. GPDI di sini.
Karena ada ayat yang mendukung di dalam kitab Daniel. Di mana itu berbicara tentang Yesus. 3,5 tahun pelayanan Yesus di sini. Oke, jadi nggak pakai ini GPDI. Nah, cuman mayoritas itu saudaraku 7 tahun. Dia paham dari Irvin Baxter 7 tahun. Nah, begini saudaraku. Begini. Saya tidak suruh saudara ikut paham dia. Karena ini tafsiran. GPDI juga sudah berapa kali meleset. Nggak ada yang tahu saudaraku. Oke? GPDI waktu tahun 94, 92 saya di LA itu bicara tentang akhir zaman. Katanya tahun 2000 itu kita akan diraibkan. Gagal juga. Karena apa? Ini semua kan cuma tafsiran. Tetapi kurun waktu ini benar loh. Masanya kita tidak tahu. Yesus sudah bilang. Kita tidak tahu. Yang diberitahu oleh Yesus tanda. Oke? Waktunya kita nggak tahu kapan. Tetapi tanda Yesus janji. Nah, begini saudaraku. Yang dia maksudkan adalah sebelum antikris menganiaya, ini sementara gencar-gencar sekarang saudaraku. Sebelum antikris menganiaya, tentunya nggak langsung muncul begitu saja. Ya, ada proses. Nah, menurut pendapat dia, yang paling penting dalam proses itu, yaitu perdamaian di Israel. Di Israel. Kenapa di Israel? Saudara harus ingat, semua tertuju di Israel. Tertuju di Israel. Perang di Timur Tengah, Israel. Bahkan Yesus mau datang nanti, saudaraku, itu saudaraku, dia akan turun di Bukit Zaitun. Ini menurut ahli-ahli, dia akan turun di Bukit Zaitun. Dia nggak turun di Danau Tondano sana, saudara. Dia bukan turun di Tanjung Priok, saudaraku. Dia bukan turun di Tanah Toraja atau Danau Toba, tapi dia turun di ini terlalu sekali nih. Nah, oke, saudaraku, kita lihat ini. Nah, pendamaian Israel. Dengan siapa Israel harus berdamai? Palestina. Itu akan terjadi, believe it or not, bulan April. Yaudah sama-sama pulang, jom mari. Saudaraku, jadi dia berpendapat begini. Ketika dia berkata begini, ketika terjadi pendamaian antara Israel dengan Palestina, itu mulai 7 tahun itu berjalan. Saudara tangkap? Mulai, tanggal itu akan mulai. Yesus bilang, dia tidak bilang tanggalnya kapan, tetapi tanda dia kasih tahu. Oke? Ini orang, saya bukan bilang apa, memang pakar akhir zaman, saudara. Ya, ada banyak, tapi ini memang pakar akhir zaman. Jadi pendamaian Israel akan terjadi bulan April. Dia katakan begini. Dia percaya, kenapa? Itu yang dia pelajari siang malam akhir zaman, saudara. Dia katakan begini, dia percaya tentang mulainya 7 tahun masa kesukaran, tribulasi, itu ketika terjadi pendamaian antara Israel dengan Palestina.
Itu perhitungan waktu dari dia. Mulainya di situ. Setelah itu dia mulai hitung 7 tahun. 3,5 tahun itu masa proses. Saudara, saya kaget. Tahu nggak saudara? Saudara kan nggak lihat kan? Sekarang antikris sudah buat robot-robot yang bisa diajak perang. Serius. Robot-robot itu lagi disimpan sekarang. Saudara sibuk sih cari uang. Benar saudaraku. Baik yang sudah dikontrol sama yang ada penunggangnya di dalam. Itu sudah ada saudaraku. Robot-robot disiapkan oleh mereka. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Bulan April ini John Kerry, sekretaris dari Presiden Obama, itu akan ketemu di Israel. Ada perdamaian Palestina dengan Israel. Dia katakan dia percaya pendamaian itu, tetapi dia masih ingat Tuhan tolong. Masih ada banyak yang belum diselamatkan. Saudara. Karena begini, menurut pendapat dia, soalnya begini saudara ya, ketika ini ada paham-paham yang sama seperti ini, jadi yang berkata begini, ini adalah proses perjanjian, proses bagaimana mereka akan menata pasukan untuk menguasai bumi. Oke? Nah, tetapi ada yang berkata, masa aniaya itu 7 tahun. Jadi sudah ada masa-masa prosesnya di sini. Apa sih yang terjadi masa tribulasi? Saudara akan ditanya, itu Alkitab loh. Alkitab yang berbicara kepada kita. Saudara akan ditanya, kalau saudara tertinggal, kamu pilih Yesus atau antikris? Benar? Kalau mata Santa dicopot mau? Ketika bilang Yesus, terus dipotong, dikasih keluar biji mata. Sakit selama 7 tahun. Hebat. Jawabannya jangan begitu. Pastor, saya nggak mau tinggal, saya mau naik. Begitu. Oh enggak, belum. Masa pengangkatan belum. Disiksa dulu selama 7 tahun. Belum ada pengangkatan saat itu. Sudah. Oke, saudaraku. Ini saya mengawali ini menurut paham dia. Oleh karena itu saudaraku, dia berkata, itu akan terjadi. Pendamaian itu pasti harus terjadi. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena di situ akan ditaruh semua kekuatan komputer, saudaraku, untuk menyerang Yesus. Dan di situ akan dibangun juga masjid. Ya, betul saudaraku. Di Bait Allah itu akan dibangun masjid juga di sampingnya. Ini tafsiran saudaraku ya, please. Oke, jadi begini. Oleh karena itu sekarang John Kerry lagi ke Vatikan. Ingin bawa paus untuk mengadakan perdamaian. Lebih kuat lagi saudaraku. Pendamaian itu ada di semua di news saudaraku. Ada di news. Jadi nggak merekayasa saya ini. Ada di news ini. Jadi paus akan dibawa ke, ya jelas bukan ke air Madidi. Bukan di Tatelu ini di bukan. Ya, akan ada pertemuan saudaraku. Dan Benyamin Netanyahu siap. Oleh karena itu, ini membuat saudara lebih setia. Ya. Yang suami jauh di Indonesia, istri jauh di Indonesia. Antara dua,
Pulang Jo atau datang Jo? Oke. Nah, saudaraku, saudara kaget. Saya kaget. Ada banyak berita-berita. Tahu saudara, India sudah minta 2 billion chips. Chips 2 billion masuk ke India. Ada beritanya. Chip di India. Ada beberapa negara lagi. Yang saya ingat, ya seperti itulah, kita arah ke sana, saudara. Oke. Yang saya ingin bahas sekarang, yaitu di sana ayat pembacaan ada kata harp, kecapi. Boleh Van dibuka? Saudara tahu kecapi? Ini kecapi. Ya, ini alat dimainkan oleh Daud. Ada yang 10 string, saya yakin 12 string. Ini kecapi. Daud suka main ini. Nah, saudaraku, rupanya harp ini itu digunakan oleh antikris. Ini yang saya tafsir. Saya dapatkan sesuatu ketika Tuhan menyingkapkan kebenaran ini. Dalam bahasa Inggris, kecapi itu harp. A-nya 1. Oke, A-nya 1. Saya melanjutkan tentang teknologi yang membuat bencana alam, tsunami di Indonesia. Itu namanya harp juga. Tapi A-nya 2. Harp. High, active, aurora, ini fajar. Research program. Sebenarnya ada satu kata, ini dipaksa sama mereka, saudara.
melihat perkara rohani, supranatural, ajaib saudaraku. Saudara tahu, saudara buka kitab 1 Samuel. Pasal yang ke-16. Harp ini, kalau di teknologi bisa menguasai pikiran manusia, tetapi saudaraku kalau di Alkitab harp ini, itu bisa, saudara lihat. Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-16. Kalau bisa mind control, bagaimana kata Alkitab? Nanti dulu, biar aja situ dulu. Saya ingin bilang, setiap pizza, saya tidak mau setiap ibadah ada pizza masuk keluar. Biar aja situ. Bukan berarti tidak dikasih saudara. Tetapi terus terang, kalau saudara beri di sini tuh saya bolak-balik bawa pizza itu juga sangat mengganggu sebenarnya. Serius. Oke. Pasal 16 ayatnya yang ke-21. Oke. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Berikut ayat 22 sampai 23. Cepat saja, saya ingin jelaskan ini. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Apa yang dia suka? Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara lihat, kecapi yang dimainkan oleh Daud itu membuat roh jahat mundur daripada Saul. Ayat ini ditulis ketika Saul sudah tidak diurapi lagi oleh Tuhan. Saul tidak taat kepada Allah dan roh Allah keluar dari Saul. Ketika Daud masuk, roh Allah masuk dalam diri Saul. Nah, ketika Daud memainkan harp, pujian penyembahan, saudaraku, yang terjadi adalah Saul merasa lega, nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Kalau harp yang digunakan, saudaraku, oleh antikris itu ingin merusak pikiran manusia, tetapi kecapi dari Allah itu ingin, saudaraku, mengusir roh jahat. Dan roh Allah masuk tinggal di dalam hatimu. Itu bedanya saudaraku. Luar biasa. Pujian dan penyembahan itu dahsyat saudaraku. Serius saudara. Saudaraku, pujian penyembahan itu saya ingat KKR dari Maurice Cerullo. Itu ada di Stadion Kelabat Manado. Saudara tahu nggak apa? Di luar itu hujan. Tapi waktu masuk ke dalam, itu di dalam lapangan nggak hujan saudaraku. Gedung itu, ini kesaksian banyak orang ini. Tahun 90 berapa, 94 atau 96. Ini sesuatu yang dahsyat saudaraku. Ketika orang memuji Tuhan, wah saudaraku, itu hujan tidak masuk ke dalam ruang KKR. Serius saudaraku, ini saksi mata ada. Apalagi saudaraku, di daerah Ibu Rohani punya kampung, ada orang saudaraku, ini tahun-tahun 2000 berapa ini, ngejek-ngejek, wah Pantai Kosta KKR lagi, wah diejek-ejek saudaraku. Akhirnya apa? Waktu mereka puji-pujian, malamnya itu tanah longsor. Tanah dari gunung, setiap orang yang menghina pujian penyembahan, itu masuk koran saudara. Masuk koran ini loh. Itu rumah ketimbun sama tanah. Saudaraku, hati-hati. Kalau kita tidak ada semangat memuji Tuhan.
Setiap pujian itu ada kuasanya. Amin. Iya. Luar biasa saudara. Amin. Di mana saja nyanyi saudara. Puji-pujian harus naik. Itu hard buat kita. Itu saudaraku akan melawan segala tipu muslihat iblis saudaraku. Amin. Di akhir zaman ini saudaraku tidak ada cara lain saudaraku. Saya yakin. Saudaraku, apa yang saya yakinkan? Kalau puji-pujian pujian dan penyembahan itu naik terus. Di Kansas City naik terus. Itu pujian penyembahan saudara. 1 kali 24 jam selama 7 hari. Saya percaya saudaraku. Segala peperangan roh. Musibah-musibah. Saudaraku itu ditangkal saudaraku. Roh Allah akan bekerja. Malaikat Mikael akan berperang bersama-sama malaikat yang lain. Untuk berperang. Membela saudara. Amin. Pujian penyembahan. Saudara, berapa banyak kita kalau kita dengar lagu pujian, lagu apa saja. Kayaknya kalau sudah didengar, saudara rasa lain, bukan? Ini please, ini terakhir. Saya minta ini terakhir. Ya, artinya gini, nanti habis firman boleh dikasih dikasih masuk ke dalam. Boleh dong saya tegas. Masa saudara lihat saya cuma senyum-senyum terus. Oke, saudara kita lihat. Jadi pujian penyembahan itu luar biasa. Saya dengar dari istri, katanya nanti ya 2 minggu depan, bukan besok. Mari kita mulai. Saya juga saudaraku terus terang. Dengan adanya dibukakan begini. Wah, saya jadi terus terang agak terganggu juga. Terus terang saudaraku, untuk mempersiapkan akhir zaman. Karena sudah tidak lama lagi dia akan datang saudara. Amin. Mari kita persiapkan diri. Saya dengar dari istri ada beberapa tim ingin doa lagi. Yuk kita bangun pujian penyembahan. Ibu Roni katakan mungkin Saudari Koni ya. Yang ingin sama-sama tentunya ya kita kembali kepada doa. Amin saudara. Kuasa praise and worship. Harp bagi Tuhan. Amin. Ini pesan Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudaraku, dia tidak lama lagi akan datang. Saya akan ambil waktu untuk membagikan perkembangan-perkembangan keadaan zaman kepada jemaat. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri saudara.